Shalom, salam damai sejahtera bagi sahabat-sahabat firman kehidupan yang dikasihi Allah. Saat ini kita akan kembali bersatu teduh untuk menerima makanan rohani yang akan menguatkan iman kita. Tetapi sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepadamu dalam pujian dan pengagungan akan kebesaran-Mu yang mengatasi langit. Kami datang kepadamu sebagai hamba-hambamu untuk melakukan kehendak-Mu. Dan kami datang dalam kerinduan untuk bertumbuh dalam pengenalan akan Engkau melalui firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, dan berkatilah kami dengan kebenaran-Mu yang akan menjadi terang dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Sahabat firman kehidupan yang dikasihi Allah, ketakutan merupakan kondisi psikologis yang bisa melumpuhkan seseorang. Ketakutan setiap orang berbeda-beda. Ada yang takut serangga, ada yang takut kematian, ada yang takut kehilangan pekerjaan, takut gelap, takut tidak punya uang, dan lain sebagainya. Tapi pada umumnya setiap orang memiliki ketakutan. Bahkan Tuhan Yesus juga mengalami ketakutan. Di Taman Getsemani pada malam saat ia akan ditangkap, Tuhan Yesus berdoa sampai peluhnya menetes seperti darah. Mari kita baca Lukas 22 ayat 44. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Tuhan Yesus adalah Allah yang Maha Tahu, dan Ia mengetahui apa yang akan dialaminya dalam perjalanan ke kayu salib. Sebagai manusia biasa, penderitaan itu sangatlah berat dan di luar peri kemanusiaan. Oleh karena itu, Tuhan Yesus mengalami pecahnya pembuluh darah sehingga peluhnya menetes keluar bercampur darah. Para ahli kedokteran mengatakan bahwa hal ini hanya bisa terjadi apabila seseorang berada dalam kondisi yang sangat stres. Raja Daud, seorang yang berperang sejak masa mudanya, juga seringkali mengalami ketakutan. Dalam kitab Mazmur, kita bisa membaca curahan isi hati Raja Daud yang jujur, ketakutan-ketakutannya, dan bagaimana ia menghadapinya. Dalam renungan firman Tuhan hari ini, kita akan membaca Mazmur Daud yang ditulis ketika ia lari dari Absalom, anaknya yang mengejarnya dengan maksud untuk membunuhnya karena menginginkan posisi sebagai Raja Israel. Mari kita baca Mazmur 3 ayat 1-3. Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom, anaknya. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku. Banyak orang yang bangkit menyerang aku. Banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Raja Daud mengalami bahaya secara fisik dan menderita secara mental. Ia dikelilingi oleh banyak orang yang berusaha membunuhnya, dan juga banyak orang mengolok-olok dia bahwa tidak ada pertolongan dari Allah. Jadi ia mengalami tekanan yang sangat berat dalam hidupnya. Mari kita baca ayat selanjutnya, Mazmur 3 ayat 4-7. Tetapi Engkau, Tuhan, adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Raja Daud memiliki keyakinan bahwa Tuhan adalah perisai yang melindunginya dan bahwa Tuhan adalah kemuliaannya. Perkataan Raja Daud
ini dikutip dari perkataan Tuhan sendiri kepada Abraham dalam Kejadian 15 ayat 1. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abraham dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abraham, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Tuhan menjadi perisai kita, artinya Tuhan yang melindungi kita dari semua serangan yang diarahkan kepada kita. Tuhan adalah kemuliaan kita, artinya kita tidak bergantung pada hal-hal lain selain Tuhan saja. Tidak ada tempat bagi berhala dalam hidup kita, tetapi Tuhanlah yang terutama dan satu-satunya. Dengan dua keyakinan tersebut, Raja Daud berseru kepada Tuhan dalam doa dan menyampaikan ketakutannya, yaitu bahwa ia dikepung oleh banyak orang yang berusaha membunuhnya dan bahwa ia diolok-olok. Setelah membawa ketakutannya dalam doa kepada Tuhan, Raja Daud yakin bahwa Tuhan telah menjawab doanya sehingga ia membaringkan diri lalu tidur dengan tenang. Sahabat firman kehidupan yang dikasihi Allah, melalui renungan firman Tuhan hari ini, kita belajar dari curahan hati Raja Daud ketika ia sedang berada dalam ketakutan dikarenakan musuh-musuhnya. Ia membawanya ke hadapan Tuhan dengan keyakinan tentang perlindungan dan karakter Tuhan. Ia percaya bahwa Tuhan pasti menjawab doanya. Nah sahabatku, demikianlah renungan firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa untuk menutup waktu saat teduh kita. Bapa Surgawi, hari ini kami sudah belajar untuk membawa semua ketakutan kami kepadamu dengan mempercayai perlindungan dan karakter-Mu. Ajarilah kami untuk memiliki iman yang teguh kepadamu, bukan melihat keadaan di sekeliling kami, tetapi melihat kebesaran-Mu. Terima kasih atas berkat firman-Mu hari ini. Kami sudah bersatu teduh dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.